Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih judul Ujilah dan Selidikilah Dirimu. Diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Satu ayat. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu, katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini atau apa yang tadi sudah kita baca adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus, di mana di sini dengan latar belakang jemaat di Korintus mempertanyakan bukti-bukti kerasulan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya renungkan tentang firman Tuhan ini, tentang hal ini, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang pasti dia sangat mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita lihat rekam jejaknya, perjanjian baru itu kurang lebih 60% ditulis oleh Rasul Paulus. Ada banyak bukti-bukti tentunya bahwa dia adalah seorang rasul yang asli. Karena dengan kata lain ini, kalau kita lihat di sini dengan latar belakang bahwa jemaat Korintus mempertanyakan bukti-bukti kerasulan Paulus, terkesan bahwa mereka meragukan tentang keberadaan kehambatuhanan atau kerasulan daripada Rasul Paulus. Masih di surat yang sama, di 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 nggak perlu dibaca ya. Tapi ini juga familiar buat kita. Bahwa di situ dinyatakan agar kita umat Tuhan ya ditujukan baik kepada jemaat di Korintus maupun jemaat kita pada masa kini. Agar kita itu menjadi surat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kalau saja Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Korintus dan kita semua, tentu saja bahwa Paulus pun dia memiliki teladan itu. Amin. Yang pertama. Lalu kalau kita lihat rekam jejaknya, seperti juga ditulis di dalam 2 Timotius ya, pasal 4 ayat yang ke-7, saya bacakan buat kita semuanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu membuktikan bahwa Paulus sejak dia menerima Kristus Yesus, dia menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul Kristus, dia telah membuktikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang tentu saja juga diiringi dengan gaya hidup dia seperti Kristus. Artinya, seperti hal yang dituduhkan jemaat Korintus tentang kerasulan Paulus itu pastinya tidak terbukti. Saya renungkan juga tentang ini, waktu jemaat Tuhan di Korintus bertanya kepada Paulus, tentu juga andai kata ditanyakan kepada kita, para hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan ya, bukan saja pendeta atau penginjil dan sebagainya. Tentu kita juga harusnya dengan rendah hati. Kalau kita ditanya, benar enggak sih kamu hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan? Karena dalam hal ini yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah bahwa seorang hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar jabatan misalnya, atau titelnya, atau predikatnya hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang sejati adalah dia harus juga memiliki satu kehidupan bukan hanya dilihat dari luarnya saja,
tetapi juga di dalamnya. Jadi firman Tuhan ini pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, mendorong kepada kita, supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu bukan hanya casingnya saja. Kan bisa ya, melayani Tuhan, predikatnya bahkan ya katakanlah pendeta atau penginjil, atau ambil bagian dalam pelayanan, entah WL, singer, pemain musik, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tapi bagaimana kehidupan kita di luar itu? Di mimbar kan sebentar ya, saya rencana khotbah 30 menit maksimal. Tapi khotbah yang sesungguhnya adalah di luar yang ini, lebih panjang, lebih luas, lebih banyak kehidupan kita sesungguhnya, mimbar kita sesungguhnya itu juga adalah kehidupan kita di luar sana. Bagaimana saat kita berdagang? Apakah kita menunjukkan sebagai sikap seorang Kristen yang jujur? Kita sebagai seorang pekerja pada sebuah perusahaan, apakah kita juga menunjukkan sebagai orang yang bekerja dengan baik? Beberapa waktu yang lalu, atau mungkin kita pernah dengar, sampai ada yang mengatakan demikian, saya sih kalau punya perusahaan atau di tempat perusahaan saya lebih baik mau pekerjakan orang yang enggak segereja lah, yang enggak seiman lah. Karena kenyataannya, yang saya tahu dia melayani Tuhan loh, luar biasa. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, melayani dengan hebat. Tetapi waktu dia bekerja, dia tidak menunjukkan dedikasi sebagai seorang pekerja yang jujur, yang baik, dengan nilai-nilai Kristiani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam hal ini tentu dia tidak marah. Dia tidak balik membalas pernyataan yang dinyatakan oleh jemaat di Korintus. Justru Paulus dalam hal ini, dia membalas dengan kasih kepada jemaat di Korintus dalam bentuk pernyataan yang tadi sudah kita baca. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Jadi kalau pakai bahasa awamnya gini, kamu menanyakan kepada saya tentang kerasulan saya, tentang kehambaan Tuhan saya. Nah, coba selidikilah dirimu, coba ujilah dirimu, apakah kamu tegak di dalam imanmu. Selidikilah dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman kekristenan tidak dinilai berdasarkan penampilan. Oleh karena itu jangan menjadi orang Kristen yang tadi saya sudah katakan casingnya saja, apa yang lihat di luarnya, tetapi di dalamnya tidak mencerminkan sebagai kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Kristus. Tentang teruji ini dapat digambarkan, mungkin saya pakai ilustrasi dulu ya, biar nggak kelihatan tegang. Misalnya begini, dalam sebuah pabrikan mobil, kalau mau launching itu, mau diedarkan ya, mobil yang baru itu, maka sebelum dipasarkan, mobil itu diuji terlebih dahulu kekuatannya. Ditabrakkan kepada satu tembok dengan kecepatan yang tinggi, lalu di situ dinilai bagaimana tingkat kerusakannya dan sebagainya. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa mobil ini itu layak untuk dapat dipasarkan. Bapak Ibu, itu mungkin bisa menjadi sebuah ilustrasi bagi kita. Bagaimana pula kita disebut sebagai orang yang teruji kalau kita tidak diperhadapkan dengan persoalan masalah yang ada. Bagaimana kita disebut sebagai pemenang kalau kita tidak melewati suatu perjalanan berhadapan dengan masalah-masalah yang ada. Bagaimana kita juga dikatakan sebagai seorang juara, sama pemenang ya, kalau kita tidak diperhadapkan dengan pertandingan. Ada sebuah proses juga, bukan saat waktu bertanding, tapi disiplin, berlatih, sebuah proses yang panjang, sehingga kita dapat dikatakan sebagai seorang juara, seorang pemenang. Dan semuanya itu tentu saja adalah melewati sebuah proses yang dikatakan uji,
diuji. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh hidup di mana hanya tadi keluarnya saja kelihatannya Kristen. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki dalam kehidupan kita itu adalah satu kehidupan yang dimaksud adalah bersandiwara. Jadi sandiwara itu adalah seperti seorang aktor atau aktris yang memerankan suatu karakter yang menampilkan bukan dari pribadinya sendiri. Dan Tuhan Yesus mengecam akan hal seperti itu. Seperti di dalam Matius 23 atau 27, kita akan melihat dulu sini tentang orang yang kelihatannya bagus, tapi dalamnya buruk atau jelek. Kata Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Tuhan menghendaki agar kita menampilkan sesuatu dari diri kita adalah ekspresi dari Kristus yang dimulai dari hati kita, di mana kita hidup memuliakan Tuhan. Amsal 3:23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar ke kehidupan. Jadi dalamnya dulu yang harus dibangun, baru akan terpancar dari sikap tindakan yang tadi Paulus menyinggung, yang menjadi surat yang terbuka yang dilihat oleh banyak orang itu. Manusia dapat dibohongi Bapak Ibu, tetapi tidak demikian bagi Allah. Menyelidiki dan menguji hati diperlukan sebuah kerendahan hati memang, dan kerelaan untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan sehingga kita memiliki karakter Kristus. Tantangannya adalah berhadapan dengan kecenderungan bahwa sifat manusia yang selalu merasa dirinya benar. Di dalam Perjanjian Lama ada contoh tentang seorang yang memiliki kesadaran untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, dengan cara meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyelidiki hatinya. Apakah hidupnya sudah sungguh mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, siapakah dia? Oh, Daud. Puji Tuhan. Dia adalah Raja Daud, yang di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 12 menyaksikan tentang keberadaan Daud ini. Yang dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Apakah kaitannya? Kita akan lihat dalam Mazmur 139 ayat 23-24 tentang kerendahan hati seorang Raja Daud, ya, di mana dia sehingga menjadi hamba Tuhan, yang seorang raja yang berkenan di hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Dia katakan demikian. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tadi Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bilang, ujilah dirimu. Satu perintah, satu dorongan, agar kita semua menyadari, melihat kepada diri kita sendiri, berkenaan dengan apakah selama ini kita berkenan di hadapan Tuhan. Apakah selama ini hidup kita ini tidak dalam kemunafikan? Apakah selama ini apa yang dilihat itu mencerminkan dari dalam? Dan contohnya adalah seorang Daud. Seperti Mazmur pasal 26 ayat 23. Hal yang senada dia katakan, ujilah aku ya Tuhan.
dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Bapak Ibu, di waktu-waktu ini, waktu-waktu yang sulit, apa yang kita lakukan dalam segala sesuatunya? Berpijak dari firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Mungkin waktu-waktu ini hidup kita, apa yang kita praktekkan adalah hidup yang banyak bohongnya, kemunafikan, bersandiwara. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Bandingkanlah, kalau saja Daud adalah seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau dia itu mau sombongkan diri dibandingkan dengan kita, siapa kita? Dia seorang raja. Dia mau suka-suka aja, apa kok yang dia melakukan? Suka-suka aja dia. Raja, kaya, terhormat. Dia bisa lakukan itu semua. Tapi hal yang kita bisa tiru dari apa yang dilakukan oleh Daud, yang juga perintah Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Korintus, yang juga buat kita semuanya. Ujilah dirimu. Apakah kita tetap teguh, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dalam situasi kondisi apapun, termasuk pada kondisi hari-hari ini? Saya berani katakan bahwa adalah orang-orang yang sombong saja dalam keadaan hari-hari ini. Kita masih merasa dirinya hebat, gagah, nggak butuh Tuhan. Mari belajar seperti Daud. Datang kepada Tuhan. Apa sih selama ini yang Bapak Ibu berdoa di rumah misalnya, atau di sini? Pernahkah menyadari kita bahwa kita itu butuh akan Tuhan? Dan bukankah kita itu perlu sekali biar Tuhan yang menyelidiki hati kita? Kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah dia merasa dirinya benar. Coba aja kalau ditegur. Seringnya ngebantah. Seringnya merasa dirinya benar. Mari kita belajar datang kepada Tuhan. Masukkan dalam bagian dari doa kita, khususnya waktu kita di rumah, mesbah keluarga, ya tentu juga ibadah seperti di gereja, seperti pada malam hari ini. Sudahkah kita melakukan itu di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus, tolong saya. Pada waktu-waktu ini, ada banyak hambatan, masalah, kesukaran, dan kegagalan, dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam keputusan, dalam tindakan, dalam segala sesuatu yang aku kerjakan. Bukankah kita adalah manusia yang terbatas? Setuju? Kalau begitu, datanglah kepada Tuhan yang tidak terbatas dalam segala sesuatunya. Dia adalah Tuhan, di mana kita miliknya. Datanglah kepadanya. Dan Tuhan masih terus berbicara kepada kita kalau kita bertanya dan datang kepadanya. Amin. Tuhan kasih petunjuk. Gak ada yang hebat selain daripada kita adalah orang-orang yang perlu kepada Tuhan, yang datang dengan rendah hati, seperti Daud yang datang kepada Tuhan, yang meminta kepada Tuhan untuk menguji hatinya,
untuk menyelidiki batin dan hatinya. Dan dikatakan Daud adalah orang yang matanya tertuju kepada kasih setia Tuhan. Dan tentu saja dia ingin hidup dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang yang tahan uji terhadap sesuatu yang dihadapi, tentu dia harus menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, dan berbagai hal, tantangan, rintangan yang ada dalam hidup ini. Dan tanpa terkecuali setiap orang yang memiliki pergumulan masing-masing, ini tergantung daripada bagaimana kita mensikapinya. Dan semuanya ditentukan bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi masalah itu. Di bagian selanjutnya katakan, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Untuk sampai teruji pada iman kita Bapak Ibu, Tuhan bisa izinkan pakai masalah atau pergumulan dalam hidup kita. Dan saya punya pengertian seperti ini. Untuk menjawab, seolah-olah atau orang Kristen aja yang punya pemahaman bahwa iring Tuhan itu nggak ada masalah. Jadi waktu berhadapan dengan masalah, sepertinya ini bukan bagian daripada sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Sekali lagi, iring Tuhan, diberkati Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, bukan berarti tanpa masalah. Itu dulu yang dipegang. Atau boleh dikatakan bahwa seperti sebuah sistem. Bukan sistem ya, bedakan sistem dengan sistem. Kalau sistem, cara. Kalau sistem itu adalah sebuah kesatuan terdiri dari komponen-komponen. Kalau saya ilustrasikan begini. Gereja ini adalah sebuah sistem, gedung, bangunan. Terdiri dari, ada jemaatnya, gedungnya ada ada musik begitu, itu musik, ya kan? Ada berbagai bagian ada di dalamnya. Dan itu tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah mimbar. Gereja tanpa mimbar itu rasanya bukan gereja, betul nggak sih? Karena itu sudah menjadi sebuah komponen dalam sistem itu sendiri. Artinya mimbar itu selalu ada dimanapun gereja itu ada. Tanpa terkecuali, betul ya? Nah, hidup juga sama. Tidak melulu suka, senang, berhasil, sukses. Tapi hidup juga ada mengalami masa-masa sulitnya. Ada sakit, penyakit, ada kegagalan, ada kebangkrutan, ada kesukaran-sukaran. Jadi kesukaran, berbicara kesukaran atau kegagalan, penderitaan, itu adalah bagian dari kehidupan. Amin. Kehidupan itu adalah sistem. Dan komponennya adalah ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang mengingini hidup di dalam masalah. Tetapi jika masalah itu tidak dapat dihindari terjadi dalam hidup kita, maka tentunya kita jangan lari. Tapi kita harus hadapi, tentu saja bukan dengan kekuatan kita, dengan pertolongan Tuhan. Seorang yang bernama John Calvin mengatakan demikian, kurang lebih begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di udara atau di atas kepala kita. Tapi kalau dia sudah hinggap di kepala kita, apalagi mengeluarkan kotorannya, apakah kita diam saja? Tentu tidak toh. Kita nggak bisa melarang, masalah yang ada itu banyak. Ya, sedemikian rupa kita nggak boleh bikin masalah, sekalipun banyak persoalan, kesulitan, kesukaran yang terjadi pada kita itu karena ya kita yang berbuat salah gitu. Yakobus 1 pasal 14 ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya pada saat kita sedang mengalami masalah itu, datang kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Minta pertolongannya kepada Tuhan. Kita tidak bisa diam begitu saja. Artinya begitu. Artinya kita tidak bisa diam begitu saja waktu masalah itu ada. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dalam kerendahan hati datang kepadanya.
sehingga kita dikuatkan dari persoalan masalah yang ada. Yang terakhir, untuk menjawab itu semuanya, saya dapatkan dari satu ayat, Efesus 2 ayat, 3 ayat bahkan ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tahan uji bahwa Tuhan Yesus selalu ada di hati kita? Efesus 5 ayat 15, 16, dan 17 saya bacakan buat kita semuanya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa katanya? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu berbicara tentang koreksi diri, introspeksi diri. Jangan merasa diri benar dan hebat, ya, bahwa kita perlu Tuhan dalam hal ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bagaimana kamu hidup itu, bagaimana caranya kamu hidup. Bagaimana pola hidup kita itu. Apakah selama ini pola hidup kita itu adalah hidup di mana kita dipimpin oleh Tuhan dan kita ada dalam keberserahannya kepada Tuhan? Atau tadi itu kecenderungan kita selalu merasa dirinya benar. Kalau orang selalu merasa dirinya benar dalam hal ini, sama dengan orang yang sombong, sama dengan orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Lalu ayat ini katakan selanjutnya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, biar Tuhan ya memberikan kekuatan kepada kita, biar Tuhan memberikan koreksi atas hidup kita. Pada saat kita minta di mana Tuhan ya mengoreksi hidup kita. Dalam hal ini akan banyak hal kita dapatkan bagaimana Tuhan menuntun hidup kita, membuka jalan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, oleh karena itu dikatakan jangan kamu bodoh. Bodoh dalam arti secara sudut pandang rohani adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu katakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai Tuhan yang di mana kita membuka diri Tuhan untuk kita menyelidiki hidup kita. Dalam hal ini artinya begini kesimpulannya. Sehingga kita dapat memiliki kehidupan berselaras dengan Tuhan. Jadi istilahnya setting dengan Tuhan begitu. Selama ini kok salah terus, kok ini banyak hal-hal yang gagal, banyak hal-hal kok membuat merugikan saudara saya begitu ya. Dengan seperti itu kita sedang menselaraskan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu katakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sharekan buat kita semuanya, kiranya memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri.